Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tak kamu sangka sosok ini terlalu sayang dan tak bisa lepaskanmu. Tak kamu sangka sosok ini terlalu sayang dan tak bisa lepaskanmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif dan buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan silakan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu teman-teman, siapakah sosok ini yang ternyata terlalu sayang dan tak bisa lepaskan kamu. Oke, teman-teman, ini adalah sosok yang kelihatannya mandiri. Dia juga cenderung menjaga jarak, deketin dia juga nggak gampang ya. Orangnya kekeh dengan pendiriannya dia. Orangnya juga kadang-kadang cenderung kaku ya dalam berpikir, berperilaku, atau menampilkan dirinya itu kayak susah gitu ya untuk diajak fleksibel atau berkompromi ya. Untuk pekerjaan, bisa saja dia bekerja di instansi yang sudah cukup mandiri atau ada beberapa yang bekerja dalam pemerintahan. Selain daripada itu, sebenarnya orangnya itu cukup charming. Dia itu good looking, dia itu senang mengambil perhatian kamu gitu ya. Dalam artian dia tuh tahu bagaimana mengambil hati kamu gitu ya. Menghujani kamu dengan perhatian, rasa sayang ya. Energinya dia itu kayak tahu bagaimana mendekati kamu. Jadi di sini kalau Sora lihat ada energi kelembutan, energi divine feminim. Orangnya bisa saja cenderung agak sensitif gitu ya. Apapun jenis kelaminnya, energinya divine feminim. Oke. Tapi orang ini juga punya banyak sekali beban ya. Banyak sekali masalah yang mungkin sedang dia tanggung di dalam hidupnya dia. Ya, banyak beban, banyak masalah gitu ya. Orang ini juga cenderung pesimis gitu ya. Cenderung pesimis dan mungkin punya banyak sekali ketakutan yang dia hadapi ya. Jadi bisa saja orang ini kayak tengah bingung atau mungkin mempertanyakan apakah memang sosok yang dia pilih itu udah tepat atau belum ya. Orang ini punya banyak sekali masalah ya. Orang ini punya banyak masalah, ada beban, mungkin dia masih harus menanggung anggota keluarganya. Untuk yang single parent mungkin dia juga harus menanggung anaknya. Dia juga mungkin harus menanggung dirinya sendiri. Ada beban finansial, ada banyak sekali. Ada yang juga mungkin punya masalah gitu ya, dengan keyakinan dirinya sendiri. Orangnya keras teman-teman, kalau Sora lihat ya. Orangnya keras dan dia tuh selalu kayak misterius. Jadi kamu tuh kayak mau tahu masalah dia pun agak bingung gimana ya untuk mengerti apa yang dia alamin atau apa yang dia pikirkan atau apa yang dia rasakan, karena butuh waktu untuk mendeketin dia dan dia terbuka teman-teman. Kita lihat bagaimana situasi dan keadaan kamu pada saat ini dengan dirinya, hubungan kalian. Oke, teman-teman, kalau Sora lihat ini ya, sedang mungkin diem-dieman antara kamu sama dia, ya. Mungkin di sini kayak ada kamu sedang cenderung mengabaikan dia atau dia abain kamu atau kalian sama-sama saling abain, ya. Kayak sama-sama saling memunggungi gitu ya. Kenapa? Karena merasa mungkin sudah capek, ada energi lelah gitu ya. Dan mungkin merasa kayak apakah ini mungkin relationship yang harus berakhir gitu ya. Tapi gimana pun juga ya, masih ada perasaan kayak galau, kepikiran setelah sudah berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan kalian itu mungkin gak ada komunikasi dan berdieman ya teman-teman. Di sini ada energi love affair, jadi sangat mungkin sekali ada energi cinta segitiga di sini ya. Jadi mungkin banget kalian itu harus berakhir juga ya, karena ini ternyata situasi orang ketiga teman-teman. Ini sangat mungkin banget ya, dan dia itu dipaksa karena mungkin oleh situasi dan keadaan, dan mungkin sekali sudah ketahuan tentang statusnya dia gitu dan keadaan dia, yang membuat situasi juga menjadi semakin sulit ya untuk dilanjutkan ya.
Dan ini sebenarnya adalah situasi yang kamu berharap sebenarnya, mungkin kamu mengharapkan gitu ya. Kalau memang sayang dan cinta kamu, harusnya ada pembuktian ya, teman-teman. Di sini ada pembuktian cinta, pembuktian rasa sayang. Mungkin di sini banyak dari kalian yang juga ingin diperjuangkan. Tolong teman-teman, kalau yang kalian ngerasa kalian bukan pihak ketiga, kalian pasangan sahnya, tolong jangan serang Sora, karena saya tidak ada hubungannya dengan percintaan ini. Saya juga tidak menjalankan cinta segitiga. Jadi jangan ada yang belain, bilang, oh Sora belain, soalnya Sora juga cinta segitiga, aku nggak ikut-ikutan. Oke, aku energinya netral. Semua reader itu rata-rata energinya netral ya, karena kami tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang kami baca, nggak ada hubungannya gitu ya. Dan kita fair-fairan aja, kan ini kan bukan dari kartu, jadi nggak ada yang aku bela ya. Toh kalau dibela juga nggak ada yang aku dapat keuntungan apa, nggak dapat keuntungan apa-apa gitu ya, kecuali aku ngebelain dapat 1 M. Oke, ini juga adalah hubungan yang cenderung ada banyak yang sekali toksik ya, cenderung tidak positif gitu ya, karena memang ya namanya cinta segitiga itu ya memang pada dasarnya aslinya ya memang toksik gitu ya. Mau saling memiliki susah, melawan juga norma-norma agama, sosial, kayak gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang positif, dan kamu juga mungkin menyadari hal itu ya. Apalagi mungkin ya, kamu merasa bahwa pembuktian cintanya dia itu nggak ada gitu ya, mungkin pada saat ini. Oke? Nah, lalu, tapi kita lihat ya, apa yang membuat dia ternyata, selalu sayang kamu dan nggak bisa lepasin kamu. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini ada energi perasaan dia itu menyadari, ada kesadaran perasaan, ya. Dimana tanpa kamu dia mungkin sekali merasakan kekosongan, merasakan kehampaan secara batin ya, secara energi, ya. Dan dia itu kayak susah lepasin kamu karena kamu itu seperti memenuhi keterbutuhan dia yang mungkin tidak dapat dibutuhkan, tidak cukup untuk dipenuhi sama pasangannya misalnya, atau apapun itu. Kalaupun ini bukan third party situation, ada hal yang dia rasakan, intinya kamu tuh bisa memenuhi apa yang dia butuhkan dan apa yang dia harapkan ya. Orang ini sedang bersibaku. Ada beberapa yang mungkin sedang berpikir bagaimana caranya untuk memperjuangkan hubungan segitiga. Apakah memang harus ini sampai ada perpisahan atau ada perceraian, teman-teman. Di sini ini yang ditakutkan atau yang dipikirkan gitu kan ya. Karena sebenarnya dia itu lagi mikir ya, kalau mau pisah dari pasangan sahnya pun, ini tuh banyak banget hal-hal yang harus di perjanjian, persetujuan, agreement, itu nggak gampang teman-teman ya. Harus dikompromikan ya, karena di sana juga akan ada pembagian harta gono gini dan sebagainya. Belum lagi melibatkan masalah anggota keluarga yang besar dan sebagainya. Jadi kalau masalah tentang mau memilih secara jalur hukum itu memang nggak gampang teman-teman ya. Tidak semudah itu. Ya. Dan dia tahu gitu ya, sebenarnya secara energi dia tuh galau, kepikiran gitu ya. Dan di sini ada energi dia tuh haus gitu ya, akan kasih sayang kamu, perhatian kamu, ya apapun itu. Tapi dia tahu situasi akan makin rumit ya teman-teman kalau dia itu mencari kamu. Jadi sekarang kalau dia kelihatan nggak baik-baik aja, sebenarnya kelihatan baik-baik aja, yaitu cuman dia berpura-pura menutupi kalau dia udah lupain kamu, kalau dia itu bisa move on gitu ya, dan keadaannya baik-baik aja. Sebenarnya di sini banyak kepura-puraan. Nah, kamu juga memang berdiri dengan orang yang cenderung pura-pura. Mungkin banyak dari mereka yang pura-pura masih single, pura-pura udah single lagi sama kamu. Itu juga sangat mungkin ya. Karena ada beberapa dari kalian yang mungkin tidak tahu awalnya status dia seperti apa. Kenapa sih dia tidak bisa lupakan kamu? Dan kenapa sih dia itu selalu energinya terlalu sayang sama kamu ya? Karena di sini ada energi dia itu tidak bisa lepaskan kamu, seperti selalu memantau kamu, kembali selalu fokus pikirannya ke kamu. Ini ada energi orang yang mungkin juga stalking ya. Ada yang rajin memantauin sosial media kamu gitu ya. Mungkin tetap ngikutin perkembangan kamu seperti apa. Karena di dalam bayang-bayangnya dia masih sering ingat-ingat terus soal kamu ya. Dia berusaha untuk survive, menjalani hari demi hari, apalagi banyak yang mungkin juga punya masalah dengan keuangan, ya tadi Sora bilang banyak beban, sehingga dia tuh fokus melarikan dirinya ke dalam mencari finansial atau mencari keuangan. Dimana kalau posisi finansial dia juga sudah sehat, ya dia bisa meneruskan apapun rencana hidupnya dia, teman-teman. Dan orang ini di dalam lubuk hatinya masih sangat cemburu, ya masih sangat iri hati dengan orang lain.
Waduh, geledeknya kenceng ya, jadi memproving pembacaan ya, kayak gitu ya. Geledeknya dengar nggak? Nah, jadi kayak ada energi kecemburuan ya, dimana dia tuh kayak ada energi cemburu, energi marah ya, kayak geledek yang barusan. Ketika dia mungkin mulai mendengar kamu ada yang lain atau kamu sudah move on gitu ya, itu dia nggak siap ya. Karena sebenarnya ada energi patah hati, hancur, dan dia merasa kesepian, tidak ada kamu ya. Karena ada energi keterbutuhan di sana. Memang ya teman-teman, dia yang ghosting kamu, dia yang blocking kamu, dia yang hilangin kabar dari kamu, nge-cut off kamu. Tapi balik lagi, itu karena dia dalam situasi atau keadaan yang terpaksa. Mungkin pasangan saya sudah mulai curiga atau tahu, meminta dia putusin kontak dan sebagainya, teman-teman. Sebenarnya dia itu sangat-sangat berharap untuk bisa punya energi ketemu sama kamu lagi. Ya, ada energi pertemuan yang dia harapkan sebenarnya ya. Apalagi di sini banyak pertanda yang dia ngerasain bahwa aku tuh terhubung sama kamu, terkoneksi sama kamu gitu ya. Dan entah itu jadi atau tidak, tapi dia merasa bahwa pertemuan dengan kamu, perjalanan jiwa dengan kamu membawa banyak pembelajaran secara spiritual. So, kemarin aku diserang sore, aku terpati situasi pembelajaran spiritual, itu sebenarnya pembelajaran spiritual. Bagaimana kamu menahan diri, bagaimana kamu mengontrol diri, bagaimana kamu mendewasakan. Ada yang namanya tanggung jawab, ada yang namanya harus bersikap bijak. Itu sebenarnya belajar. Bagaimana sih caranya, udah tahu kita sayang sama orang, tapi kita sudah punya status yang lain, gimana caranya kita nahan diri? Ternyata susah kan gitu. Dan kontrol diri tuh harusnya kalau spiritualnya lebih wise gitu ya, mencintai atau menyayangi seseorang itu kan sebenarnya tidak harus memiliki gitu loh ya. Tapi kan merelakan itu juga nggak gampang gitu ya. Itu pembelajaran sebenarnya. Mungkin itu juga di pihak ketiga juga harusnya belajar seperti itu. Ada energi kelembutan yang dia butuhkan dari kamu gitu ya. Energi kelembutan, energi kamu men-taking care gitu ya. Dan dia itu kangen untuk bisa bicara dan ngobrol lagi sama kamu. Karena kalian itu mungkin punya banyak kecocokan. Dia ngerasa sama kamu lebih cocok, sama kamu juga bisa ngobrolnya enak, banyak yang nyambung. Ada hal-hal yang nggak bisa dia ungkapin sama orang lain, tapi dia bisa ngomong sama kamu ya. Sebenarnya di satu sisi dia berharap dia masih bisa tawar-menawar sama kamu. Mungkin yang ini yang mungkin dia mau tawar-menawar sama kamu adalah, please, mau dong terima posisi aku sekarang, kalau aku belum bisa nyeriusin kamu atau belum bisa mengutamakan kamu. Di sini juga ada energi dia berharap, dia ingin memohon kamu supaya kembali ke dia ya teman-teman. Karena sebenarnya ya dia tahu bahwa dia belum bisa memberikan kepastian apa-apa, tapi lepasin kamu juga nggak bisa. Ada energi anak di sini. Jadi jelas orang ini sangat mungkin masih terikat karena situasinya dia masih ada anak teman-teman ya. Orang ini tuh berat di anak gitu ya, apalagi anaknya mungkin beberapa masih kecil ya. Namanya anak masih kecil dan masih muda kan belum bisa memahami dan mengerti situasi orang dewasa. Orang ini tuh nyari-nyari kamu ya, secara online mungkin ya, karena beberapa dari kalian udah ngindar juga atau cuma bisa berani mantauin ya. Dan beberapa itu stalking kamu pakai account-account yang palsu atau anonim ya. Jadi mungkin yang ada yang follow kamu, lihat story kamu, apapun itu ya. Pakai nomor asing atau account asing, itu kemungkinan besar dia. Kalian tuh kenalan ada yang melalui sosial media ya teman-teman. Kenapa dia tidak bisa lepaskan kamu dan ternyata sesayang itu sama kamu? Karena selalu ada energi memori yang mendorong dia untuk selalu berjalan kembali ke kamu ya. Dan dia sebenarnya berharap sekali ada energi rekonsiliasi, karena secara jiwa dia itu merasa terikat ke kamu. Energi yang dia rasakan ke kamu, yang pertama, sebenarnya dia tahu kalian harus merelakan satu dengan yang lain. Makanya itu dia menahan-nahan diri untuk tidak melakukan pergerakan sama kamu ya. Walaupun di satu sisi lain dia itu pingin kesempatan kedua. Nih kamu lihat ya teman-teman, ini kontras banget. Dia tahu harusnya kalian itu saling melepaskan karena ini bukan sesuatu yang baik, tapi dia juga tidak. Tapi di satu sisi dia juga menginginkan kesempatan kedua tuh. Dan dia tahu karena ini adalah situasi sulit, karena memang kan ini situasi orang ketiga ya teman-teman, dimana ada pihak-pihak lain yang mempengaruhi keputusan dia. Dia tahu ya kamu tuh sudah tidak bisa percaya lagi sama dia, karena mungkin banget banyak kebohongan ya, ada kebohongan, ada manipulasi gitu ya. Dia berharap dia
segera akan bisa melakukan satu tindakan ya teman-teman ke kamu ya. Dia sebenarnya sangat-sangat sayang sama kamu. Kamu adalah sesuatu yang sangat sempurna buat dia gitu ya. Dan dia itu sangat-sangat masih keinget energi yang mana dia itu banyak ketawa, banyak bicara, berjam-jam sama kamu, dan ada energi kerinduan ya. Apapun yang terjadi, hati aku selalu kembali lagi ke kamu ya. Dan dia tuh merasa hubungan di antara kalian itu koneksinya sangat-sangat rumit ya, complicated gitu ya. Ini hubungan yang salah, tapi gimana pun juga saling susah untuk melepaskan. Aku yang menyabotase hubungan ini, aku juga yang menyesali, tapi ini juga ternyata harus dilakukan ya. Dia sebenarnya sangat-sangat tersiksa loh berjarak dari kamu, karena ada energi kecarian kamu ya. Dan aku itu lari dari kamu, karena aku memang ya nggak ngerti lagi harus gimana gitu ya. Karena memang energinya dia nggak bisa, belum siap. Dia tahu sebenarnya kamu tidak layak diperlakukan seperti ini. Dia ghosting, dia ngilang, tapi gimana gitu ya. Dia tidak punya keberanian. Ini bentar, tadi udah sama itu isi kartunya, ada yang double. Dan dia tahu kalau dia kembali dia mungkin akan menyakiti kamu lagi. Jadi sebenarnya orang ini nggak pernah lepasin kamu, tapi dia menahan diri karena dia takut nyakitin kamu. Dari awal dia ketemu kamu sudah ada energi dia suka sama kamu ya teman-teman. Energi kalian twin flame, ada mirror soul ya, jadi makanya saling mencari-cari, ada hubungan yang naik turun. Ini walaupun nggak terpati situation, ini adalah seseorang yang memang tahu dia belum siap untuk menyeriusi ya. Sekarang banyak sekali energi kegelisahan, energi panik ya, energi bingung, tapi bagaimanapun juga dia selalu menyimpan rasa sayang dan rasa cinta kepada kamu. Sora, apakah kedepannya hubungan ini masih ada jalan untuk sama-sama? Ada 3 side. Oke, teman-teman, kalau Sora lihat di sini, sebenarnya aku nggak mau terkesan jahat ya. Sebenarnya di sini tuh kalau Sora lihat ya, ada energi yang mungkin akan ada komunikasi lagi ya ke kamu ya, tapi di sini masih komunikasinya secara diam-diam teman-teman gitu ya. Jadi kalau yang kamu harapkan gitu ya, hubungan yang serius untuk jangka panjang cuman kamu satu-satunya, itu kayaknya agak sulit ya, karena dia ada komunikasi yang tersembunyi under the deck-nya. Artinya apa? Dia mungkin bilang sama keluarganya kalau dia sudah memutuskan hubungan sama kamu, udah nggak sama-sama sama kamu lagi demi menjaga kesehatan atau keamanan situasi keluarganya dia. Tapi di satu sisi akan ada komunikasi yang mungkin diem-diem ke kamu gitu ya. Tapi ini ada coffin teman-teman, sesuatu yang pada ujungnya ya, sorry to say, ujung-ujungnya juga mungkin akan ada sesuatu yang berakhir atau ada sesuatu yang tertutup gitu loh ya. Artinya kalau kamu mau melanjutkan ini sama dia, ini akan jadi hubungan yang tertutup terus. Apa kamu siap selalu jadi orang ketiga ya teman-teman? Nasihat buat kamu, fokus sama energi saat ini. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu maui gitu ya. Memang orang ini masih punya perasaan sama kamu, nggak bisa lepaskan kamu ya. Tapi memang ini bukan sesuatu yang mungkin sehat untuk dilanjutkan. Kamu fokus sama saat ini, dan kalau kamu mau lepasin orang ini memang harus energinya drastis. Memang nggak bisa, maaf ya, nggak bisa kayak caranya baik-baik gitu, nggak bisa gitu ya. Karena sebenarnya dia mau datang ke kamu pun bingung, malu sebenarnya ya teman-teman. Harus bilang apa sama kamu, malu juga karena dia punya banyak salah, karena mungkin ada janji-janji yang tidak bisa dia penuhin sama kamu. Tapi di satu lain adalah sisi nasihat dari kartu ini teman-teman, jangan sampai nanti kamu sendiri yang menyusahkan diri kamu gitu loh ya. Dalam artian kamu nanti menghadapi dihujat atau dikata-katain sama orang lain dan sebagainya teman-teman. Kamu pasti sudah sebenarnya banyak mendapatkan pertanda ya. Kalau memang ini membawa pembelajaran, ambillah pembelajarannya teman-teman ya, ambil pembelajarannya, tapi kan nggak harus selalu bersama-sama. Kenapa? Karena kalau Sora lihat banyak dari kalian yang nanti malah kena mental sendiri, jadi stres, jadi pusing, jadi nggak nyaman dan sebagainya gitu loh ya. Itu kalau yang Sora lihat. Kamu mungkin udah dapat petunjuk, salah satunya readingan ini ya. Ya paling nggak kamu tahu bahwa sebenarnya dia selalu sayang tapi nggak bisa lepasin kamu. Kalian ada koneksi twin flame gitu ya.
Tapi kalau kamu lepasin orang ini, mungkin banget ada harapan positif ke depannya, teman-teman. Gitu loh ya. Karena kan Sora lihat ya, kenapa Sora ambil tema ini? Karena banyak dari kalian yang masih bertanya-tanya, berharap-harap gitu ya. Akan ada hal lain yang baik yang bisa datang kok, teman-teman. Ya. Daripada kamu akan selalu capek dengan energi harus selalu menutupi, bersembunyi, nanti itu malah jadi debat juga gitu loh. Itu kalau yang Sora lihat di sini ya, tapi keputusan ada di tangan kamu. Jadi ini adalah sebenarnya waktu kamu berpikir kalau dia datang lagi kamu mau gimana, gitu ya. Dan ingat ya, gitu loh, kamu tidak bisa minta diselamatin sama siapa-siapa, harus gimana gitu ya. Kamu harus selamatin diri kamu sendiri gitu loh. Karena ini memang melibatkan banyak pihak. Jadi jangan sampai ada positivity hal lain yang mau datang ke kamu tapi tertunda karena kamu masih energinya ke blocking ke orang yang masih sama kamu ini gitu loh. Ya udah, kamu sayang sama dia, kamu cinta sama dia, begitu juga sebaliknya, tapi jangan sampai memblocking kehidupan kamu sendiri untuk yang bisa lebih baik sih. Itu kalau dari satunya Sora. Tapi balik ya, sering banget klien itu udah dibilangin ya tetap ngeyel, Sora nggak bisa ngomong apa-apa. Itu cuma yang bisa Sora sampaikan ya. Jadi kalaupun datang dia akan diam-diam, karena sekarang pun energinya tarik menarik ya, gitu loh. Antara tahu ini salah, tapi mau let go kamu susah. Teman-teman, daripada kamu fokus ke yang lain-lain ya, mendingan saatnya kamu optimisme, sukses ke depannya untuk hidup kamu. Nah, Sora mau sambil izin promosi produk terbaru dari Sora ya. Ini namanya Lucky Fish Bracelet ya. Gelang ikan keberuntungan. Ini batunya dari sunstone ya. Ini batunya batu sunstone namanya. Kamu boleh Google ya. Ini cantik banget. Ini Sora baru banget datang dan ini udah lama banget Sora siapin ya. Karena ketika bikin satu kristal program, Sora itu butuh latihan batin atau butuh persiapan batin yang benar, teman-teman. Jadi aku tuh nggak pernah asal ngerjain. Barangnya aku pilih, kerjainnya juga bener-bener pakai proses. Oke? Nah, batu sunstone ini ya, ini tuh kenapa dikasih nama fish tail? Karena ini bentuknya adalah seperti buntutnya ikan ya. Ikan itu adalah lambang dari kesuksesan, keberhasilan ya, kesuksesan, keberhasilan, terus habis itu juga keberuntungan dan kemakmuran. Jadi memang ini edisi buat menarik abundance, keberkahan dalam bentuk uang, keberuntungan, kesempatan, apapun itu ya. Dan batu sunstone sendiri memiliki fungsi kemakmuran, optimisme untuk kalian yang sering pesimis gitu ya, optimis, terus habis itu untuk semangat dan membantu manifestasi, tapi yang positif ya manifestasinya. Oke. Dan masih banyak lagi, kamu bisa Google sendiri ya batu sunstone seperti apa. Ini warnanya unik, memang warnanya kayak agak oranye pink, bukan pink sih, ini oranye peach gitu ya, oranye muda peach ya. Ini cantik banget batunya. Dan Sora udah booster dengan energi healing, udah Sora program. Setiap batu yang Sora program tidak pernah sama batunya, tidak pernah sama bentuknya, tidak pernah sama fungsinya. Kan Sora udah sering bilang, makanya kamu bisa koleksi. Fungsinya membantu menarik energi keberuntungan, keberkahan, dan rezeki, membantu mematerialisasi dan memanifestasikan hal-hal yang positif. Ingat yang positif ya, oke? Terus habis itu membantu untuk grounding, membooster mood ya. Jadi untuk kalian yang moodnya sering nggak semangat lah dan sebagainya, ini lucu banget, ada bel-belnya gitu. Tapi nggak heboh, kelincingannya bukan yang kayak kelincingan berisik itu, enggak, ini lucu banget dan ini ada bunganya juga. Terus ceria dan membantu energi antusias dan mencerahkan aura. Jadi aura kamu yang sering nggak seger-seger ya. Nah ini diameternya kurang lebih sekitar 15-16 cm ya. Jadi kamu Sora nggak terima custom ukuran. Jadi kamu bisa beli segera, berumpung masih ada ya. Ini soalnya stok seperti biasa, stok terbatas, dan kalau ini udah habis aku tidak bisa menerima PO kalau cuma 1 atau 2 buah belinya. Jadi ini warnanya orange jingga gitu ya. Kamu bisa beli di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu bisa ke Tokopedia. Linknya sudah Sora taruh di kolom komentar bawah. Langsung di check out aja. Seperti biasa kalau di Tokopedia lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan besar. Oke? Dan ini setiap batu boleh nggak dipakai, ini nggak ada kodamnya, ini bukan susuk, bukan pelet, bukan jimatan ya. Jadi ini memang benar-benar berfungsi untuk membawa keberuntungan aja. Tapi tetap ya teman-teman, bukan berarti makan tidur di rumah nggak kerja gitu ya. Babi ngepet sama tuyul aja kerja. Masa kamu nggak kerja, mau dapat rezeki tapi nggak kerja, ya dapat rezekinya dari mana gitu kan? Harus ada jalurnya. Ini bukan magic yang
serta merta dapat warisan gitu ya. Ya itu bisa sih, tapi balik lagi punya orang tua atau kakek nenek yang kaya raya nggak, kan gitu kan ibaratnya, atau orang-orang yang kamu kenal ada yang kaya raya nggak. Tapi Sora sih lebih bilang pakai jalur rezeki dari kerja. Dibeli sekarang berhubung masih ada, ini cantik banget. Kalau nggak punya juga rugi banget. Aku juga udah, nanti aku bakalan bikinin videonya sih. Sebenarnya aku udah bikin, cuman belum aku upload aja video reviewnya. Ya, tuh cantik banget. Masa nggak mau punya sih? Kalau kamu tuh koleksi punyanya Sora, kamu nggak rugi. Kenapa? Ini batu asli. Aku nggak pernah beli batu-batu mainan-mainan gitu. Nggak, ini asli tuh, cantik banget. Ya, koleksi berhubung masih ada, biar cuan-cuan datang ya, keberuntungan datang, rezeki datang, ketemu sama orang yang tepat, punya kesempatan, itu rezeki loh teman-teman ya. Dan kamu punya mimpi-mimpi, mungkin pengen bisa punya rumah, pengen bisa punya apa, ini membantu ya, biar kamu lebih optimis, semangat dan sukses. Karena ada kata-kata sun, keberhasilan. Oke? Silakan dibeli. Yang tadi Sora udah kasih tahu caranya. Terima kasih sudah boleh promosi. Sekarang kita ke zodiaknya ya. Stoknya terbatas nih. Aku tuh seneng banget ya kalau ada barang baru tuh, semangat gitu jadinya. Karena biasa hari-hari tuh bosan gitu ya. Barang baru tuh semangat. Aku tuh emang seneng jualan aja teman-teman. Kamu boleh cari batu sunstone, itu juga harganya nggak murah ya. Aku kasih kamu tuh yang terbaik dari segi desain, fungsi gitu ya. Karena ini bukan batu biasa. Kamu bukan beli cuma batunya, kamu beli fungsinya. Oke? Scorpio, Taurus, Leo, Pisces, Capricorn, Scorpio lagi, Pisces lagi, Aquarius, dan ada Sagittarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terungkap. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Nah, lagi musim hujan ya teman-teman, jadi maklumin kalau ada geluduk-geludukan. Aku kan juga belum punya studio sendiri, jadi kalau ada suara-suara bocor, jangan diprotes. Namanya juga masih YouTuber kecil, bukan Om Deddy Corbuzier ya, bukan Mas Denny Sumargo, Bang Denny Sumargo. Kecuali kamu mau sponsorin bikinin Sora studio, nah boleh dah ya. Ntar Sora bikin studio biar mic-nya bagus, suaranya jelas gitu ya. Oke. XCRIUTDB ZYEVNEVO, dan ada P serta J. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Untuk yang mau baca bazi dan sebagainya semua di Instagram ya. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sora tunggu belanjanya secepatnya dan juga personal readingnya. Bye bye.